Tuhan yang terkasih, mari kita kuduskan ibadah Minggu Advent yang terakhir saat ini dengan menyatakan pengakuan di dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, saat ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang keempat, yang berarti tinggal menunggu hari kita akan merayakan Natal. Mari kita bersukacita menyambut Natal dengan pujian Gita Surga Bergema. Firman yang menjadi manusia ialah Tuhan Yesus Kristus yang terlahir di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah umatnya, untuk mengasihi, untuk peduli terhadap umatnya, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya beroleh anugerah pengampunan dosa. Dan sebagai orang yang sudah hidup di dalam pengampunan dosa, kita diajak untuk senantiasa tinggal di dalam kehendak-Nya. Mari bersama-sama kita dengarkan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat-Nya. Dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat Tuhan yang terkasih, inilah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya yang sudah menerima anugerah pengampunan dosa. Sehingga ketika kita mendasari hidup kita di dalam kehendak Allah, di mana kita mau mengasihi Allah dengan segenap hidup, mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, berarti kita senantiasa tinggal di dalam kehendak Allah. Tetapi seringkali ketika kita menengok hidup kita juga menyadari bahwa kita juga masih sering hidup di dalam keinginan manusiawi kita. Sehingga kita belum bisa wujud nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan ini dengan sempurna. Yang artinya kita belum bisa mengasihi Allah dengan segenap hidup kita. Kita juga belum bisa mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itulah yang seringkali kita lakukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, merasakan dan menyadari ketidaksempurnaan hidup kita, mari bersama kita kembali datang kepada Tuhan untuk mohon pengampunan Tuhan. Kita akan naikkan nyanyian penyesalan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Menyatakan pertobatan senantiasa kita. Tuhan berkenan mendengarkan seruan kita karena Dia Allah yang penuh kasih,
Allah yang maha murah, yang senantiasa menerima kita apa adanya. Demikian pengampunan yang diberikan oleh Tuhan, bersama-sama akan kita terima dari pembacaan berita anugerah Injil Matius pasal 1 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bersyukur atas karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya, yang sudah menebus kita dari setiap dosa dan kesalahan kita. Oleh karena itu mari bersama-sama kita menyatukan hati, mengucap syukur di dalam doa syafaat. Bapa, Engkaulah Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang sudah hadir, Firman yang telah menjadi manusia, Tuhan yang menjadi Sang Immanuel, yang menjadi juru selamat kami, yang mengasihi kami, yang menolong kami, dan memberikan kehidupan kepada kami. Mengucap syukur di pagi hari ini, karena kasih dan penyertaan-Mu, Engkau sudah menuntun kami, baik yang jauh ataupun yang dekat. Telah Tuhan satukan di gereja ini untuk bersama-sama kami memasuki peribadahan Minggu Advent yang terakhir, di mana beberapa hari lagi kami bersama-sama akan bersukacita di dalam memperingati hari kelahiran-Mu di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kami. Namun kami teringat akan saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, belum sampai di gereja ini. Tuhan juga akan menyertai hingga boleh sampai di tempat ini dengan sukacita dan keselamatan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang merasakan sakit penyakit. Baik saudara-saudara kami yang saat ini bisa berkumpul bersama, ataupun karena kelemahan fisik lalu tidak bisa berkumpul. Kami percaya Tuhan berkenan untuk melawat saudara-saudara kami. Tuhan yang akan mengulurkan tangan penuh dengan kuasa untuk menolong saudara-saudara kami. Berkati setiap usaha yang dilakukan oleh keluarga melalui proses pengobatan, pelayanan medis, demikian juga pelayanan keluarga. Semua itu Engkau pakai menjadi sarana untuk mewujud nyatakan kuat kuasa dan pertolongan kepada saudara-saudara kami. Kami percaya Engkaulah yang menjadi Allah penyembuh kami, Yehova Rafa. Engkau yang akan memulihkan, menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menanggung berbagai macam beban kehidupan. Tuhan yang akan kuatkan, demikian juga memberikan pengharapan, dan Tuhan yang akan menyediakan pertolongan kepada saudara-saudara kami. Sekalipun beban itu ditanggung, tetapi mereka tetap kuat dan mampu untuk menanggungnya, hingga sampai waktunya nanti Tuhan memberikan solusi yang terbaik. Juga untuk para sesepuh kami, Tuhan senantiasa akan memberkati, memberikan kekuatan kesehatan yang baik, panjang usia. Para sepuh kami boleh merasakan kasih-Mu melalui pelayanan dan perhatian yang diberikan oleh anggota keluarganya. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih kecil. Tuhan akan memberkati, sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Juga anak-anak kami yang ada di bangku pendidikan, di tingkat dasar hingga perguruan tinggi, yang saat ini sudah memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru, juga setelah menyelesaikan asesmen akhir semester. Tuhan akan memberkati anak-anak kami, sehingga di dalam masa liburannya mereka boleh menggunakan waktu mereka dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan di masa Natal dan Tahun Baru ini.
Juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang sudah lulus dan ingin mendapatkan pekerjaan. Tolong anak-anak kami, sehingga anak-anak kami boleh mendapatkan pekerjaan yang baik, sehingga anak-anak kami juga bisa memulai untuk meniti masa depannya, masa depan yang indah dan cerah atas anugerah dan berkat Tuhan. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang sudah cukup usia, ingin mendambakan jodoh. Kiranya Tuhan akan menolong anak-anak kami, Tuhan akan menunjukkan di mana Tuhan sudah menyediakan jodoh bagi anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami juga bisa bertemu dengan jodoh yang Tuhan sediakan. Mereka boleh membangun hidup keluarga dengan baik dan penuh kebahagiaan, kesejahteraan. Kami menyerahkan keluarga-keluarga milik Tuhan. Tuhan yang senantiasa akan merengkuh di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Sehingga setiap keluarga milik Tuhan di GKJ Ngatirjo senantiasa hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera. Terlebih saat ini kami juga ada di dalam masa raya Advent, Natal, dan Tahun Baru. Demikian juga di dalam kami memperingati hari kelahiran-Mu, biarlah itu sungguh-sungguh juga keluarga-keluarga milik Tuhan boleh mengalami akan kasih Tuhan yang besar, kemurahan Tuhan yang besar di dalam kehidupan keluarga, sehingga keluarga senantiasa bersyukur atas setiap berkat dan anugerah Tuhan. Sekalipun setiap keluarga tentu juga harus menanggung berbagai macam persoalan dan bebannya masing-masing, tetapi Engkau ada, Engkau lahir untuk kami, untuk keluarga kami, sehingga ketika keluarga kami senantiasa tinggal di dalam Engkau, maka Engkaulah yang senantiasa akan menaungi, menolong, dan memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan juga akan memberkati setiap pekerjaan keluarga, sehingga pekerjaan itu menjadi sarana bagi Tuhan untuk memberikan berkat dan kecukupan. Demikian Tuhan, ketika kami juga akan memperingati Natal dan perayaan Natal, kiranya Tuhan akan memberkati setiap persiapan yang dilakukan oleh panitia, sehingga ketika kami boleh merayakan Natal di tahun ini, sungguh-sungguh kami merasakan akan makna kelahiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang percaya, sehingga kehidupan kami senantiasa memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan untuk terus melanjutkan kehidupan kami di dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para hamba-Mu, majelis, komisi, panitia yang Tuhan panggil untuk melaksanakan tugas pelayanan yang ada di gereja milik Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap jerih juang dan pelayanannya, sehingga setiap pelayanan yang dilakukan sungguh-sungguh boleh tertuju bagi kemuliaan nama Tuhan dan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi akan menjadi berkat di dalam kehidupannya. Kami serahkan bangsa negara kami, Tuhan juga akan campur tangan sehingga setiap rencana dan program bangsa ini boleh berjalan dengan baik. Yayasan-yayasan Kristen Tuhan juga akan memberkatinya sehingga akan semakin bertumbuh dan berkembang. Demikian Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir di dalam penyertaan-Mu. Jauhkan dari setiap cobaan, godaan, sakit, penyakit, sehingga ibadah ini bisa berlangsung dengan baik. Kami kembali menghayati dan menikmati hubungan kami dengan Allah kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, jikalau melalui peristiwa Natal Allah sudah mengasihi kita, mari kita wujudkan kasih kita kepada Allah dengan mengumpulkan persembahan. Kita iringi pujian, Hai dunia gembiralah. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. 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 Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur.
undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan bersama mengaturkan persembahan yang telah kita kumpulkan di dalam doa. Ya Allah, Engkau pemelihara kami, yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam setiap keadaan kami. Engkau senantiasa mencurahkan anugerah dan berkat-Mu. Sehingga sebagai wujud ungkapan syukur kami di tengah ibadah Minggu Advent yang terakhir ini, kami bersama telah mengumpulkan persembahan. Kami haturkan di hadapan-Mu. Kiranya tangan-Mu terulur untuk memberkati persembahan ini. Sehingga persembahan ini adalah bagi kemuliaan nama Tuhan. Melalui setiap tugas panggilan pelayanan gereja-Mu. Di dalam kesaksian, di dalam pelayanan dan persekutuan. Demikian juga persembahan ini sebagai bukti kami ingin mempercayakan hidup di dalam pemeliharaan Tuhan setiap hari. Sehingga berkat-berkat-Mu akan tercurah dan berlimpah atas kehidupan kami. Untuk kami juga bisa melanjutkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yakni ibadah kami yang sejati. Selanjutnya kami akan dengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang akan menuntun kami, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami terima boleh kami renung resapkan, menjadi pegangan dan terang atas kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang penuh kekurangan, yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang akan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkata-katalah ya Allah, dan kami siap untuk mendengar. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Salam. Bagaimana kabar kita hari ini? Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Ya, tentu kita ada sukacita. Mengapa? Karena tinggal 2 hari lagi kita akan merayakan Natal. Dan 1 hari, tanggal 25 besok, kita full mulai dari pagi hingga sore untuk kita bersama-sama menikmati, merayakan, memeriahkan Natal. Siap Bapak Ibu? Ya, oke. Firman Tuhan pada saat ini kita akan dengar dari Injil Lukas pasal 1. Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai ayat 45. Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman yang kita renungkan dalam ibadah Minggu Advent yang keempat atau yang terakhir saat ini adalah siapkah untuk terkejut.
tentu hampir semua kita itu pernah merasakan rasa terkejut. Contohnya ketika kita sedang menonton film. Dan di film yang kita tonton itu ada adegan yang disebut dengan adegan jump scare. Itu betul-betul adegan yang mengagetkan. Sehingga ketika kita melihat, menyaksikan satu adegan jump scare yang mengagetkan itu, kadang-kadang kita jadi deg-degan, jantung berdebar, dan lain sebagainya. Atau contoh lain, ketika kita merasa tidak siap, tiba-tiba ada benda jatuh, dan benda jatuh itu menimbulkan satu suara yang keras, duar misalnya. Tentu karena kita belum melihat benda apa yang jatuh itu, lalu kita bisa terkejut. Sebenarnya terkejut itu adalah satu hal yang biasa dialami oleh setiap orang. Itu adalah satu respon di mana ketika seseorang menghadapi situasi dan momen tertentu yang tidak terduga, sampai akhirnya dia terkejut. Bapak Ibu Saudara, dulu ketika saya awal-awal di sini langsung mengikuti acara Natalan di Taman Kiai Langgeng. Lalu di sana saya melihat begitu banyak permainan. Termasuk juga ada permainan yang disebut jet coaster. Bapak Ibu Saudara pernah naik jet coaster? Ya, saya pernah Bapak Ibu Saudara. Dengan beraninya pada waktu itu. Ketika saya setelah melihat putaran dari jet coaster, oh biasa gitu ya. Lalu akhirnya saya naik. Dan gaya saya duduk di paling depan. Di jok paling depan. Wah, kayak orang berani saja begitu. Dan ternyata saya merasakan ketika jet coaster itu nanjak begitu, saya masih tenang-tenang aja. Disitulah ketika saya merasakan tenang-tenang saja, saat setelah tanjakan itu dan jet coaster itu lalu menurun begitu ya, dan turunnya itu sangat kuat dengan kecepatan yang tinggi. Saya belum pernah merasakan kecepatan seperti itu, sekalipun juga naik motor ya. Dan kecepatan itu luar biasa, sehingga saya merasa shock dan kaget karena saya merasa nggak siap. Sehingga saya mengikuti saja aluran putaran itu, seakan-akan lajunya jet coaster itu akan menabrak tiang-tiang di sekitarnya. Bahkan seakan-akan kepala saya ini juga akan menabrak tiang yang ada di situ. Tetapi puji Tuhan ternyata tidak begitu. Dan setelah beberapa kali putaran dengan hentakan-hentakan yang keras, bahkan seakan-akan juga kepingin kontal terlempar juga begitu, berhentilah jet coaster itu. Dalam batin saya, alhamdulillah. Sekalipun ketika saya turun dari jet coaster itu, Bapak Ibu Saudara, saya ditertawain sama ibu-ibu. Pak Adi kok pucet banget gitu. Tetapi sekalipun demikian Bapak Ibu, ketika ditantang lagi untuk beranikah naik jet coaster, saya akan menjawab berani, karena saya sudah pernah mencoba. Bagi yang belum pernah mencoba, mungkin itu masih takut. Tetapi ketika sudah satu kali mencoba, itu pasti berani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah satu respon ketika seseorang menghadapi sesuatu yang mengejutkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkait dengan situasi dan kondisi yang mengejutkan, itu juga bisa berefek dua hal. Terkait dengan peristiwa yang mengejutkan itu, apakah itu satu peristiwa yang membawa satu duka? Saya mendengar kabar bahwa teman saya beberapa waktu yang lalu itu tiba-tiba dipanggil Tuhan. Ini adalah satu peristiwa yang mengejutkan. Baru beberapa waktu yang lalu kita sempat ngobrol, tetapi ternyata ada kabar dia sudah dipanggil Tuhan. Begitu mengejutkan.
Atau beberapa waktu yang lalu ada teman pendeta juga yang belum lama menikah karena istrinya meninggal. Tetapi juga dalam tahun itu juga dipanggil oleh Tuhan. Ini adalah satu kabar yang mengejutkan. Dan itu membawa satu duka atau kesusahan. Tentu banyak hal-hal lain yang mengejutkan, yang bisa berefek negatif di dalam hidup seseorang. Namun Bapak Ibu Saudara, selain kabar-kabar yang mengejutkan, yang membawa efek negatif, ternyata juga ada kabar-kabar yang mengejutkan, yang membawa efek yang positif. Mudah-mudahan kita hanya mendengar satu kabar yang mengejutkan, tetapi itu efeknya positif. Ya. Contohnya, tiba-tiba kita tidak mengira dan kita tidak menduga ada orang yang memberikan kita transferan uang misalnya. Ini adalah satu peristiwa yang mengejutkan juga. Mengapa kita enggak ngarep-arep tiba-tiba kita ditelepon, ada berkat diterima. Ya, itu mengejutkan juga. Demikian juga secara tidak sengaja kita juga enggak berharap menang undian misalnya. Undian BRI. Ya. Ada yang pernah mendapatkan undian dari bank sepeda motor. Ini adalah satu hal yang mengejutkan juga, tetapi berefek positif, tentu bersuka cita. Ya, saya pernah mendapat undian, sekalipun hanya TV, gitu ya, lumayan lah. Ya, itu hal yang mengejutkan. Mengapa? Seumur hidup belum pernah mendapatkan undian TV. Tiba-tiba saya dikabari, Pak dapat undian TV. Oh terima kasih. Kebetulan saya baru butuh TV. Gitu ya. Nah, ini mengejutkan, tetapi apa? Membawa kabar bahagia dan sukacita. Sebagai misal juga ketika kita merasakan kondisi badan kita kok sakit, mungkin kita merasa gagapi apa yang terjadi. Namun ketika kita check up, kita memeriksakan diri, ternyata setelah dikontrol, dicek semuanya, hasil lab, hasil ronsen semuanya bagus. Ya, ini adalah satu kabar yang berefek positif. Tapi seringkali kok sakit semua. Mungkin baru hatinya galau atau pikirannya baru pusing mungkin, sehingga itu juga bisa berefek ke kondisi badan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kabar yang mengejutkan, namun kabar itu membawa dampak yang luar biasa dan dampak yang besar di dalam kehidupan adalah tentang kabar kedatangan dan kelahiran Sang Mesias. Dan itu juga dialami dan dirasakan oleh dua orang wanita. Dua orang wanita ini sama-sama dipakai oleh Allah untuk mewujudkan karya Allah di dalam kehidupan dunia, yakni Elisabet dan Ibu Maria. Ibu Elisabet ini mengandung dalam usia yang sudah cukup lanjut. Tentu kabar Ibu Elisabet ini mengandung adalah kabar yang mengejutkan banyak orang. Karena dikatakan sudah tidak mungkin lagi Ibu Elisabet ini bisa mengandung. Tetapi di usianya yang sudah cukup lanjut ternyata bisa mengandung. Mengapa? Karena Ibu Elisabet ini dipakai oleh Tuhan sebagai jalan untuk melahirkan Yohanes Pembaptis. Di mana Yohanes Pembaptis ini yang akan membuka jalan untuk mempersiapkan umat menyambut kedatangan Sang Mesias. Wanita yang kedua adalah Ibu Maria. Ibu Maria ini juga dipakai oleh Tuhan dan ini pun merupakan satu kabar yang mengejutkan bagi Ibu Maria. Mengapa? Karena seumur-umur belum ada orang yang hamil tanpa memiliki suami. Seumur-umur belum ada juga orang yang hamil, ya. Tetapi tidak ada hubungan antara pria dan wanita. Sehingga kabar ini adalah kabar yang mengejutkan bagi Maria. Mana mungkin itu bisa terjadi? Maria menyampaikan bahwa dia adalah wanita yang masih perawan, masih gadis. Mana mungkin dia hamil? Tetapi karena Ibu Maria ini dipakai oleh Allah,
sebagai jalan lahirnya seorang Mesias, maka kandungan Maria itu adalah kandungan karena Roh Kudus. Itulah kehendak Allah bagi kehidupan Ibu Maria. Sehingga ketika Ibu Maria mendengar kabar yang mengejutkan ini, bagi Ibu Maria secara manusiawi mungkin merasakan gundah. Mengapa? Dia masih seorang gadis. Dia belum bersuami. Tiba-tiba dia hamil, dia mengandung. Apa kata orang? Apakah nanti itu bukan suatu kabar yang sangat memalukan bagi Ibu Maria? Bagaimana tanggapan orang lain? Bagaimana dengan tunangannya yaitu Yusuf? Apakah juga tetap bisa menerima keadaan dirinya yang hamil karena Roh Kudus? Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi Ibu Maria itu adalah pribadi yang betul-betul mengabdi kepada Allah. Sehingga Ibu Maria berani menghadapi semua resiko yang harus dia tanggung. Sekalipun mungkin banyak orang akan mengatakan dia sebagai wanita yang tidak baik-baik saja karena hamil tanpa adanya ikatan pernikahan dengan yang lain. Ya. Ataupun cibiran orang-orang di sekitarnya juga harus dihadapi. Tetapi itu tidak menjadikan Ibu Maria ini berputus asa. Mengapa? Karena Ibu Maria ini tahu bahwa ketika dia mau dipakai oleh Allah, menerima kabar itu dan merespon kabar itu dengan baik dan mengabdikan hidupnya kepada Allah, maka Allah sendirilah yang akan menyertainya dan menolongnya. Bapak Ibu Saudara, dua wanita ini sama-sama menerima kabar sukacita yang betul-betul membawa keterkejutan di dalam hidupnya. Karena melalui dua wanita ini, karya Allah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan manusia. Sehingga sukacita atas apa yang telah mereka terima ini dinyatakan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu Saudara, keterkejutan itu juga dirasakan dalam kehidupan kita dan iman kita. Kita memahami bahwa kita berelasi dengan Tuhan Allah. Itu adalah satu relasi yang tidak bisa dibatasi oleh nalar pemikiran atau ekspektasi manusia. Dia Tuhan yang berkarya dengan cara-cara yang tidak terduga. Demikian juga waktunya itu juga tidak disangka-sangka. Hasilnya pun seringkali tidak bisa kita nyana-nyana. Tuhan Allah berkarya di tengah umatnya itu penuh dengan ekspresi yang itu tidak terduga. Demikian juga di dalam karya keselamatan bagi manusia. Yang sebenarnya manusia itu dalam kondisi yang tidak selamat. Bahkan manusia tidak mampu untuk mengolah hidupnya untuk menjadi selamat. Tetapi dengan penuh anugerah Allah mau datang di tengah-tengah manusia, menyerupai manusia, yakni Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang menyangka bahwa Allah itulah yang akan datang sendiri. Allah lah yang berinisiatif untuk mau mengangkat manusia dari belenggu dosa. Ini adalah kabar yang membawa keterkejutan dan sukacita. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita, ada kalanya kita juga menghadapi situasi yang berat, mungkin pergumulan kita hadapi. Dan seringkali di tengah kondisi seperti itu Tuhan ingin kita jadikan penolong yang betul-betul kuat. Di dalam sekejap, tidak dalam butuh waktu yang lama, mungkin kita berharap semua masalah kita itu bisa rampung. Semua kondisi yang kita alami itu bisa selesai dengan baik. Seringkali kita juga ingin Tuhan selalu menyediakan solusi di dalam setiap persoalan dan masalah hidup kita.
Dan tentu mungkin banyak sekali harapan-harapan yang lain yang ada dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita menghadapi situasi dan kondisi seperti itu, kita rasakan mengapa kok pengharapanku itu belum terwujud. Mengapa Tuhan seakan-akan lambat di dalam menyatakan pertolongannya dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan segera menjawab setiap harapan-harapan kita, berarti Tuhan tidak memberikan kejutan kepada kita. Sehingga ketika Tuhan menjawab setiap harapan permohonan kita di tengah situasi dan kondisi kita itu, tentu itu juga sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Waktu yang tepat yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga akhirnya kadang-kadang ketika kita itu baru tidak berpikir tentang persoalan itu, kita seakan-akan lupa dari setiap beban persoalan yang baru saja kita hadapi. Kadang-kadang disitulah lalu Tuhan menjawab setiap doa dan permohonan serta harapan kita dengan cara yang tidak terduga dan tidak dibatasi oleh nalar pemikiran manusia. Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana dan apa kuncinya supaya kita senantiasa bisa merasakan kejutan dari Allah? Ada dua hal yang kita perhatikan di dalam bacaan kita. Yang pertama, kita diajak untuk memiliki sikap patuh seperti Ibu Maria dan Ibu Elisabeth. Di mana di dalam setiap proses persoalan yang kita hadapi, ataupun masalah yang sedang kita hadapi, ataupun harapan-harapan yang kita miliki, kita diajak untuk terus patuh. Sekalipun pada waktu itu kita belum menerima apa yang menjadi harapan dan permohonan kita, tetapi kita diajak untuk terus patuh kepada Tuhan. Jangan sampai menjadi lemah. Yang kedua, kita diajak untuk taat. Sekalipun kita juga belum menerima jawaban atas setiap pergumulan kita, atas setiap permohonan kita, kita diajak untuk tetap taat kepada Tuhan, seperti Ibu Maria dan Elisabeth. Di mana ketaatan itu pasti akan membawa berkat. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari terus kita hidup di dalam kepatuhan dan ketaatan kita kepada Tuhan, sehingga kita boleh mengalami keterkejutan atas setiap anugerah dan karya Tuhan dalam hidup kita. Pertolongan yang kita terima, kuasa dari Allah yang dinyatakan dalam hidup kita, itu pasti akan menolong kita, akan mengangkat kita dari setiap hal, beban, masalah, pergumulan kita. Maka semuanya akan menjadi beres kabeh. Kita nanti akan pujikan satu pujian yang mungkin baru kita nyanyikan, beres kabeh. Ya, sekalipun banyak masalah, datangnya itu silih berganti, kita diajak untuk tidak takut dan gentar. Ya. Mengapa? Karena ada Tuhan Yesus, karena ada mujizat Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Setiap masalah, ketika kita mau senantiasa patuh dan taat kepada Tuhan, dikatakan dalam pujian itu, beres kabeh. Apa Bapak Ibu? Sekali lagi yang keras. Di dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, di dalam Tuhan. Amin. Selamat menyongsong Natal dan menyongsong tahun baru 2025. Terimalah setiap kejutan dari Tuhan. Demikian juga apa kejutan yang akan kita buat untuk orang-orang sekeliling kita. Kita sebagai suami, apa yang kita akan buat untuk keterkejutan kita kepada istri. Istri kepada suami, keterkejutan apa yang akan kita berikan di masa Natal ini. Orang tua kepada anak-anak ataupun anak-anak kepada orang tua, keterkejutan apa yang akan diberikan kepada anak-anak kita dan orang tua kita. Tentu kejutan yang kita berikan adalah sesuatu yang membuat orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita bersukacita dan berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami terima pada saat ini. Sungguh karya-Mu
seringkali membawa keterkejutan di dalam hidup kami. Tetapi kejutan yang Engkau berikan kepada kami adalah kejutan yang berdampak besar, berdampak positif, berdampak luar biasa, membawa sukacita dan kebahagiaan. Karena Engkau Allah kami yang selalu memberikan kebaikan. Rancangan-Mu adalah rancangan yang indah bagi kami. Sehingga kami ingin terus patuh dan taat kepada-Mu Tuhan. Sekalipun dalam hidup kami tentu kami juga harus menanggung berbagai macam beban persoalan yang ada. Tetapi kami senantiasa berharap kepada-Mu. Kejutan-Mu akan datang atas kehidupan kami. Kejutan yang membawa kami di dalam sukacita, kebahagiaan atas anugerah dan pertolongan-Mu. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami akan pulang, Tuhan sertai kami di perjalanan. Sehingga kami boleh sampai dengan selamat dan sukacita untuk bersama-sama kami mempersiapkan hidup kami, mempersiapkan hati kami, mempersiapkan segala hal yang akan kami rencanakan untuk kami laksanakan di dalam memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah Natal ataupun perayaan Natal di tanggal 25. Beri kekuatan kesehatan untuk kami semuanya sehingga beberapa hari ini kami boleh menyiapkan diri dengan baik. Kami boleh merayakan Natal dengan sukacita, menerima setiap kejutan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami. Doa ini kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan kami secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, jikalau melalui peristiwa Natal, firman Tuhan mengajak kita untuk tetap percaya bahwa karya Tuhan melampaui akal pemikiran kita, sehingga bersama Yesus kita percaya masalah kita akan beres kabeh. Demikian pujian yang akan kita nyanyikan, beres kabeh, bersama dengan mengumpulkan persembahan diakonia. Terkadang datang silih berganti, janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datang silih berganti, janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yesus, ada Tuhan Yesus.
masalah, terkadang datang silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datang silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad, kita akan baharui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, pulang dalam damai sejahtera-Nya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.